Kali ini ada berita dari Malaysia seperti yang saya lansir dari situs Detik News, sempat melarang Malaysia kini izinkan ucapan selamat Natal di kue halal. Oke, ini sesuatu yang baru ya yang kita dengarkan dari Malaysia, dan saya akan bacakan kepada kita pada kesempatan ini karena ya tentunya banyak hal-hal yang viral di hari-hari Natal seperti ini. Ya, apalagi soal pengucapan selamat Natal yang tidak boleh dilakukan oleh saudara kita Muslim. Ya, ini disampaikan oleh beberapa tokoh Islam ya, seperti Ustadz Abdul Somad dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Oke, dan ini dia saya akan bacakan ya. Toko roti bersertifikat halal di Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim kini bisa menempatkan ucapan selamat Natal pada kue-kue produksi mereka untuk para konsumen. Hal ini terjadi setelah larangan yang berlaku selama 3 tahun terakhir dicabut usai memicu kehebohan publik. Dan seperti dilansir AFP, Selasa 19 Desember 2023, Departemen Pembangunan Islam Malaysia atau yang disebut JAKIM mengumumkan pada Senin 18 Desember waktu setempat bahwa arahan terbaru itu menggantikan perintah sebelumnya yang melarang bisnis roti dan kue untuk menuliskan selamat Natal pada produk-produk mereka. Ya, jelas sekali ya bahwa di sini sudah dicabut yang namanya larangan untuk tulisan ucapan selamat Natal di kue-kue yang ini sudah berlaku beberapa waktu yang lalu ya. Dan kemudian dikatakan keputusan terbaru ini diambil setelah beredar luas secara online sebuah memo internal dari jaringan toko roti populer bernama Beris yang mengingatkan para stafnya untuk tidak menuliskan ucapan selamat Natal pada kue-kue mereka. Memo itu beredar luas sejak akhir pekan lalu di Malaysia. Oke, lalu kita akan coba lihat saja ini penjelasannya ya. Sebagai informasi, untuk perayaan festival Natal yang akan datang, kita dilarang keras menuliskan kata-kata selamat Natal atau Christmas pada kue apapun meskipun jika diminta oleh konsumen. Demikian bunyi memo internal itu yang mengutip aturan dari JAKIM. Lalu kemudian dikatakan bahwa para staf jaringan toko roti itu disarankan untuk menggunakan topper season's greetings sebagai gantinya. Oke, jelas di sini ya bahwa ada memo yang tersebar pekan yang lalu ya, bahwa tidak boleh menuliskan ucapan selamat Natal, tapi akhirnya diganti dengan season's greetings ya. Tetapi inilah yang kita dengarkan hari ini dan akhirnya ada perubahan lagi teman-temannya. Kita akan coba bacakan saja di sini. Isi memo itu menjadi perdebatan publik Malaysia secara online. Apakah tulisan selamat Natal pada kue akan membuat semua kue di toko menjadi non halal? Jadi tolong hormati semua budaya, tulis salah satu pengguna Facebook dalam komentarnya. JAKIM dalam pernyataan terbaru menegaskan bahwa aturan yang melarang ucapan selamat Natal pada kue yang diproduksi toko roti bersertifikasi halal ini tidak berlaku lagi. Ya, kita akan lihat bagaimana penjelasannya di sini. Ini dia teman-temannya. Jelas bahwa tidak ada hambatan bagi tempat usaha yang memiliki sertifikasi halal Malaysia untuk menuliskan ucapan selamat Natal Selamat Hari Raya atas pesanan kue atau sejenisnya, tegas JAKIM dalam pernyataannya. Saya baca sekali lagi ya. Jelas bahwa tidak ada hambatan bagi tempat usaha yang memiliki sertifikasi halal Malaysia untuk menuliskan ucapan selamat Hari Raya atas pesanan kue atau sejenisnya, tegas JAKIM dalam pernyataannya. Jadi sekarang di Malaysia sudah bisa menggunakan ya tulisan ucapan selamat Natal di kue-kue yang mereka buat nih ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba melihat saja di sini. Pernyataan sebelumnya pada tahun 2020 tidak berlaku lagi. Imbuh pernyataan itu sembari menyertakan foto memo internal BERI yang viral secara online. Ya, lalu ditambahkan oleh JAKIM bahwa pihaknya akan meninjau dan mengevaluasi kembali hal-hal terkait prosedur sertifikasi halal Malaysia.
Sementara itu, menanggapi memo internalnya yang viral, perwakilan pihak Beris menuturkan kepada AFP pada hari Selasa 19 Desember waktu setempat bahwa memo internal itu dimaksudkan untuk penggunaan internal. Oke ya, saya sih nggak ngerti ya penggunaan internal yang bagaimana ya. Apakah mungkin hanya jikalau ada pesanan saja baru bisa dibuat, sedangkan kalau misalnya tanpa tanpa pesanan yang seperti itu, maka seharusnya mereka tidak boleh seperti begitu. Saya kurang tahu jelasnya ya. Yang penting ya itulah yang kita dengarkan dulu sekarang. Lalu ini dia penjelasannya. Sekarang kami akan mengikuti pedoman Jakim dan konsumen bisa menuliskan ucapan selamat Natal. Kami berharap masalah ini bisa diakhiri, sebut perwakilan Beris dalam pernyataannya. Wow. Oke, jadi jelas saja teman-temannya bahwa dulunya sejak tahun 2020 di Malaysia itu dilarang untuk menuliskan ucapan selamat Natal di kue-kuenya gitu ya. Tetapi alhasil sekarang sudah bisa ya, ada perubahan lagi yang disampaikan oleh Jakim ya. Dan memang ini bukan hanya terjadi di Malaysia ya. Di Indonesia juga banyak hal terjadi soal larangan-larangan seperti begini ya, termasuk mengucapkan selamat hari Natal juga banyak para ustadz yang menyampaikan bahwa itu tidak boleh, karena jikalau Muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristen, maka itu artinya mereka percaya bahwa Tuhan itu beranak atau Tuhan itu Trinitas gitu ya. Padahal sebenarnya bagi saya itu hanya sekedar untuk mengucapkan selamat aja ya, selamat berbahagia gitu ya, selamat merayakan ya hari besar masing-masing agama. Kalau Idul Fitri juga kita sebenarnya tidak alergi mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Ya artinya bahwa kita ikut ya, turut gitu loh. Sekalipun tidak turut di dalam merayakannya. Ya kan, tapi turut merasakan apa yang mereka rasakan ya, artinya bahwa ketika ada yang menangis, menangislah, ketika ada yang bersukacita, bersukacitalah, ketika ada yang tertawa, tertawalah ya kan. Jadi artinya bahwa kita ada ya kan, ada hati untuk mendukung ya kegiatan yang mereka lakukan tanpa ikut di dalam kegiatan itu. Artinya bahwa paling tidak kita tidak membuat masalah. Ya, paling tidak kita tidak mengganggu mereka di saat merayakan hari raya mereka. Dan inilah yang terjadi di Indonesia tahun yang lalu, banyak kejadian pelarangan Natal. Ya, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa merayakan Natal di gerejanya sendiri, berhubung oleh karena gereja atau tempat beribadah yang mereka gunakan selama ini itu adalah bukanlah gedung gereja yang resmi. Dan alhasil disegel oleh bupatinya dan disuruh untuk ikut perayaan Natal di kota kabupaten. Bagaimana bisa? Nah, ini tentunya yang kita dapatkan dari Malaysia ini semoga saja boleh menjadi pembelajaran bagi kita di Indonesia bahwa sebenarnya itu tidak perlu menjadi sebuah pelarangan, ya kan? Tapi semuanya kan kembali juga kepada mereka, karena semuanya hanya mereka yang paling tahu. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa pelarangan pengucapan selamat Natal ya, sebenarnya itu tidak ada ayatnya, tidak ada dasarnya, baik di Al-Quran dan juga di hadis itu disampaikan oleh Guru Gembul, bukan saya gitu ya. Saya hanya mengingatkan saja. Jadi sekarang itu adalah hanya penafsiran dari beberapa ustadz atau kiai begitu, atau haji entahlah. Yang penting sebenarnya dasar ayatnya atau dalilnya itu tidaklah merujuk kepada pengucapan yang dilarang seperti begitu. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu untuk kali ini, dan ya sekian saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perian Osamasi.